program rundown susunan acaranya. Pertama ada pembukaan oleh MC. Karena acaranya ini adalah semi formal, Pak Dedi, jadi izin kami di awal untuk pembukaan oleh MC itu pembukaan nyanyikan Indonesia Raya itu akan dipandu dulu oleh MC protokol. Setelah itu kemudian Pak Dedi masuk di sharing session dan sebagainya. Nanti Pak Dedi memandunya di bagian itu. Nah, kalau sambutan, kemudian laporan, ini masih bagian dari protokol. Kemudian berikutnya, mungkin yang jadi bahasan yang kemarin juga mungkin untuk disampaikan, mungkin kita bisa kerucutkan, Pak Dedi, bahwa penandatanganan itu usulannya agar dilakukan Oleh terlebih dahulu. ya, Jadi siap. nanti seremonialnya itu menampilkan terkait dengan komitmen bersama, foto-foto, video dan sebagainya, dan itu nanti akan diapresiasi oleh Pak Menteri terkait itu. Lalu berikutnya nanti ada foto bersama, dan di dalam foto bersama itu nanti kita berharap semuanya industri bisa hadir, kemudian nanti membawa masing-masing terkait dengan komitmen dukungannya. Jadi nanti kita akan buat beberapa leveling sehingga kalau umpamanya ada 74 yang hadir itu juga akan bisa semuanya tertampung di dalam pada saat nanti foto bersama seperti itu, Pak. Lalu memang yang menjadi apa namanya yang menjadi titik poin tadi yang disampaikan oleh teman-teman protokol karena memang izin karena ini adalah kegiatannya tidak akan bisa menampung banyak orang, sehingga memang undangannya itu hanya satu satu apa namanya satu undangan untuk satu perusahaan. Jadi sedapat mungkin yang hadir itu bahwa pimpinannya. Jadi kami juga mungkin nanti kalau ada seandainya ternyata ada perusahaan A dan sebagainya kok duduknya dekat Pak Menteri, ini saya buka-bukaan saja ya Pak, duduknya Pak Menteri karena memang akan dilihat juga Pak, akan Ya, dilihat kira-kira yang hadir siapa, akan berbeda tingkatan kedekatan duduknya Pak seperti itu. siap, Jadi siap. mungkin supaya dari awal kita bisa menyampaikan jangan sampai ada perusahaan yang merasa loh kok saya duduknya agak jauh dan sebagainya karena memang juga dilihat nanti kira-kira yang hadir itu siapa dan sebagainya. Semakin pimpinannya semakin tinggi yang hadir berarti tingkat dekatnya ke Pak Menteri juga akan lebih dekat seperti itu Pak. Izin menyampaikan seperti itu supaya kita bisa paham bersama karena itu adalah permintaan dari teman-teman protokol. Siap, Pak. Nah, itu kemudian ini adalah pernyataan kehendak dengan Dudi. Ini yang pernyataan kehendak ini lebih kepada dukungan dan sebagainya. Nanti Kak saya share ke Pak Siap. Pak Dudi untuk dipelajari dan kami berharap paling lambat teman-teman dari tim kami dari media juga harus membuatkan terkait dokumentasinya untuk disampaikan dan ditampilkan pada saat nanti bersama dengan Pak Menteri. Jadi mungkin saya berdiskusi lagi dengan teman-teman apakah memungkinkan kalau hari Jumat, Mas Ari, paling lambat dikit. Oh ya, boleh Pak. Jadi kalau bisa paling lambat hari Jumat, video-video dokumentasinya yang sudah desain dan sebagainya itu dikirimkan seperti itu. Lalu berikutnya saya balik lagi, mungkin ada yang kita juga berbicara terkait dengan testimoni ya Pak. Iya, Nah, Pak. testimoni itu nanti akan ditampilkan. Nah, testimoninya itu minta bantuan kepada Pak Dedi untuk memilih 3 sampai 4 dari industri. Dan memang waktunya itu kalau tidak salah hanya diberikan waktu 3 menit ya Pak. Iya, Pak. Ya, 3 menit untuk industri. Kalau boleh juga dari SMK dan sebagainya. Jadi ada beberapa video dari SMK atau dari alumni SMK yang benar-benar sudah terjun dan sudah mempunyai karir di bidang sales seperti itu. Iya, Pak. Oke, ini adalah pernyataannya dan itu mungkin Pak sebagai pembuka dari kami terkait progres yang kami sudah capai dan juga koordinasi kami. Hari ini kami tadi berkoordinasi dengan semuanya, staf khusus menteri, kemudian ada media dari media internal kami, termasuk dari sekretariat juga kami sudah berdiskusi terkait hal ini dan confirm bahwa Pak Menteri sudah mengalokasikan waktu untuk bertemu dengan kita semua di tanggal 28 April 2025
25. Itu yang terkait dengan progresnya. Saya persilakan kepada Putri untuk memberikan arahan. Oh, oh iya. Nih, nih, ya, karena Putri masih ada kegiatan lain, izin Pak Dedi dan juga Pak Sartana. Jadi Pak Sartana ada izin? Oke. Dan Pak Sartana juga belum bergabung karena ada rapat yang bersamaan. Kami persilakan ya kepada Pak Dedi untuk boleh memandu kita termasuk bagaimana nanti kami harus memetakan terkait dengan dan memastikan bahwa industri yang akan mendukung program ini karena kita besok kami izin untuk bergerak untuk boleh mematchingin antara industri yang ikut dan dengan SMK-SMK yang ada di Indonesia termasuk bagaimana mematchingkan karena kebutuhannya hanya 1.000 padahal pendaftarnya yang sudah lolos sampai saat ini adalah 5 ribuan, 4.900 sekian kita anggap 5.000 seperti itu ya Pak Dedi. Siap. Demikian saya sekali lagi terima kasih atas nama Direktorat SMK, kami mengapresiasi atas keterlibatan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu para pimpinan perusahaan untuk boleh bergabung dan juga mendukung program ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adri. Siap. Baik Bapak Ibu, sementara menunggu screen ditutup. Jadi Bapak Ibu sekalian perwakilan perusahaan, ini terus terang Pak Adri sebagian besar adalah klien saya. Saya bersyukur sekali semua pada hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus terang ini adalah mimpi bagi perusahaan, mimpi bagi sekolah yang sudah lama diimpikan, tapi bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya bisa terrealisasi. Tadi dikatakan oleh Pak Adri bahwa kita sebenarnya menargetkan 1.000 siswa, tapi di filter-filter 5.000. Sebenarnya nanti apakah jadi 5.000 atau tidak, Pak Adri tergantung pembicaraan kita siang hari ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu perwakilan perusahaan, pastikan Anda menyimak informasi selama 1 jam ini karena ini sangat penting. Bukan hanya buat perusahaan Anda, tapi juga buat masa depan anak bangsa di luar sana. Jadi mohon bantuannya untuk konsentrasi selama 1 jam ini. Setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan aktivitas. Baik, saya akan mulai saja untuk menjelaskan konsep ini seperti apa. Nanti kita harus banyak diskusi. Ya, diskusi. Saya pastikan kita jam 2:30 selesai. Karena kita profesional, orang kerja, semua punya banyak kerjaan. Jadi kita pastikan untuk efektif semua. Saya langsung mulai, Bapak Ibu sekalian. Buat yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Deddy Budiman. Saya adalah inisiator program dari Gerakan 1.000 SMK Sales ini. Tujuannya cuma satu, yaitu membantu bagaimana akhirnya terjadi link and match yang benar-benar bisa direalisasikan di Indonesia, khususnya untuk jurusan pemasaran. Ya, saya akan menjelaskan, mereview ulang sedikit. Saya sudah kirimkan ini ke grup WhatsApp. Jadi Pak Adri, saya sudah kumpulkan seluruh perwakilan perusahaan dalam sebuah grup WhatsApp supaya komunikasinya gampang. Ya, jadi ini saya sudah kirimkan tadi dan saya hanya review sedikit. Ya, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Saya hampir setiap hari bertemu dengan perwakilan perusahaan dan semua perwakilan perusahaan menyampaikan hal yang sama. Susahnya nyari sales, yaitu yang terjadi. Tapi saya juga tiap hari ketemu dengan anak-anak sekolah, dengan guru-guru, semua juga cerita susahnya nyari kerja. Jadi dua-duanya saling membutuhkan, tapi dua-duanya tidak bisa ketemu. Dan itu masalahnya. Hingga akhirnya kita bikin program ini Bapak Ibu, yaitu Gerakan 1.000 SMK Sales Naik Kelas. Kalau tadi Pak Adri cerita bahwa ini banyak sekali pesertanya, sebenarnya Bapak Ibu izinkan saya cerita. Sebenarnya ketika saya bikin program ini, saya cuma mau membuat untuk maksimal 5 sekolah, Pak Adri. Maksimal 5 sekolah, karena saya menyadari segala keterbatasan saya. Karena saya bukan full time di sini, saya juga bekerja sebagai trainer di bagian perusahaan. Tapi ketika saya berbicara dengan Pak Ari, Direktur SMK, beliau mengatakan, lihat kita harus buat ini besar. Jadi beliau mengatakan 1.000. Nah, saya ini orang sales, Bapak Ibu. Orang sales jangan ditanya bisa apa enggak. Karena orang sales pasti jawabannya bisa, begitu ya. Urusan bisa, nggak bisa, urusan belakangan. Pokoknya bisa dulu. Nah, ya, itu bedanya orang sales sama yang lain, Pak Adri. Jadi ketika berikan 1.000, kita bisa, kita telan. Tugas saya melanjutkan, ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang masih apa mic-nya terbuka, boleh tolong di silent supaya tidak mengganggu. Terima kasih, ya. Saya lanjutkan. Jadi, ini latar belakangnya, ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini tujuan program yang menjawab kebutuhan industri. Sebenarnya program ini bukan buat saya Bapak Ibu. Ini yang lebih butuh adalah perusahaan. Tapi saya menyadari perusahaan juga memiliki keterbatasan. Untuk itu saya mengajak direktorat untuk sama-sama kita membuat program ini supaya ini bisa menjawab kebutuhan industri.
Dan yang kedua juga meningkatkan daya saing lulusan. Semua perusahaan selalu cerita sama saya, anak SMK itu nggak kompeten. Anak SMK itu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Betul, Bapak Ibu. Tapi kita nggak bisa cuma ngomong doang, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kita harus do something. Makanya kita harus mempersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Bukan hanya sekolah, Bapak Ibu. Tapi setiap perusahaan juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan. Makanya ini adalah program kolaborasi bersama. Nah, ini juga mendorong pertumbuhan karir, supaya anak-anak SMK ini bisa dipersiapkan dengan baik, sehingga nanti mereka masuk lulus, sudah siap jadi sales yang kompeten, dan melibatkan perusahaan. Dan yang terakhir adalah membangun ekosistem pendidikan dan industri, menciptakan kolaborasi antara sekolah, perusahaan, dan juga asosiasi-asosiasi profesi di seluruh Indonesia untuk memastikan keberlanjutan program. Ini tujuan. Lanjut Bapak Ibu, program ini sebenarnya kalau dibilang secara kata kuncinya adalah kita membuat kurikulum khusus untuk siswa SMK ya, tapi kita bungkus dengan gerakan suatu movement. Nah, targetnya siapa? 1.000 siswa. Tadi Bapak Ibu sudah tahu sendiri, Pak Adri cerita puluhan ribu yang daftar. Bahkan di filter-filter kita kompres 5.000. Nanti bisa apa enggak tergantung Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu butuh respon yang hadir pada siang hari ini. Nah, ini akan untuk kelas 10 SMK. Kalau Bapak Ibu sekarang tidak familiar, kelas 10 ini adalah kelas 1 SMK. Satu SMK. Jadi program ini akan berjalan selama 3 tahun, Bapak Ibu. Saya sudah berkomitmen bersama beberapa teman-teman saya dari asas komisi, dari Akmari, dari SDI. Kita berkomitmen selama 3 tahun akan mendampingi. Dan dalam program ini akan dimulai tahun ajaran baru nanti bulan Juli 2025 selama 3 tahun supaya mereka benar-benar kita dampingi. Ya. Dan ini juga guru dan sekolah kita akan bekali mereka, kita dampingi mereka, dan juga dunia industri. Jadi Bapak Ibu sekalian perwakilan perusahaan, Anda harus ikut program ini. Kalau Anda membutuhkan banyak sales, tapi Anda juga harus mengikuti aturan main program ini. Tidak boleh asal ikut dan hanya mau ngerekrut sales tapi tidak mau terlibat. Jadi mohon maaf, tidak semua perusahaan bisa ikut program ini. Ya, khususnya yang bisa sesuai kerjasama dengan kita. Bagaimana metode pembelajaran? Saya bersyukur program ini didukung oleh banyak dokter. Ya. Salah satunya adalah Dr. Sevi dari Prasetya Mulia, ada Dr. Hans, ada Dr. Ferry, ada banyak sekali orang hebat dan juga para pimpinan perusahaan yang banyak membantu. Nah, struktur metode pembelajarannya, kita akan kombinasi antara teori dan praktek. Ya, jadi pembelajaran melibatkan teori rancang oleh akademisi serta praktisi langsung ya, dari dunia usaha dan industri. Jadi kami melibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan ikut program ini. Ke blok O tadi. O1. Boleh minta tolong ya? Iya, siap. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Mohon tidak ada yang open mic lagi, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi selanjutnya, jadi bagaimana pendekatan yang mengukur anak-anak ini? Jadi kita punya value namanya ICAN, Bapak Ibu. ICAN itu adalah akronim inovatif. Jadi kita mau supaya anak-anak ini inovatif. Sebenarnya pertama kali ini adalah integrity, Bapak Ibu. Tapi ketika saya berbicara dengan mentor saya, Ibu Seli, yang hari ini hadir, tapi sampai jam 2 dong beliau hadir ya, beliau mengatakan bahwa integrity agak sulit untuk diukurnya, perlu alat ukur yang lebih rumit. Jadi akhirnya kita sepakati inovatif. Lalu selain inovatif, anak-anak ini juga harus punya jiwa kompetitif, value-nya jelas kompetitif. Berani mengambil resiko, siap menghadapi tantangan. Dan juga dia harus adaptif di tengah dunia yang berubah. Dan terakhir, sales itu harus never give up. Nah, value ICAN ini, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi dasar kita untuk mengukur anak-anak ini selama 3 tahun. Dan saya bersyukur Ibu Sally dari Red and White Consultant, beliau support program ini. Jadi beliau akan mempersiapkan assessment secara gratis, Bapak Ibu. Assessment beliau satu orang itu biasa minimal 1 jutaan. Bisa kebayang Pak Adri, kalau 5.000 kali 1 juta, itu 5 miliar, Pak. Ya, jadi kalau 5.000 ya, saya yakin lah Bu Seli siap mendukung. Bu Seli masih ada Bu Seli, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini free dari Bu Seli. Ya, kalau mau tepuk tangan boleh tepuk tangan buat Bu Seli Tahir yang sangat luar biasa. Jadi anak-anak akan di assess setiap 6 bulan sekali. Jadi nanti ketika program dimulai, mereka akan di-assess ICANN-nya seperti apa. Lalu kita akan bimbing mereka selama 6 bulan. Setelah 6 bulan mereka di-assess lagi ICANN-nya. Progres seperti apa. Kemudian 6 bulan kemudian diukur lagi. 6 bulan lagi. Terus selama 3 tahun ada assessment oleh assessment yang sangat profesional dari Bu Sally yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan besar di seluruh Indonesia dan di dunia. Nah, ini akan jadi ukuran. Nah, terus juga ada sertifikasi. Jadi siswa yang ikut ini akan dapat sertifikasi dari perusahaan yang terlibat, dari asosiasi industri. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak juga melihat, oh ini jelas sertifikasi dari perusahaan. Ada magang dan rekrutmen, dan juga ini ada mereka harus daftar untuk ikut program ini. Tadi sudah Pak Adri jelaskan siapa saja yang daftar. Saya lanjutkan. Nah,
Ini yang penting Bapak Ibu. Apa yang diharapkan dari perusahaan? Banyak yang bertanya sama saya, Pak Ardi. Apa yang diharapkan dari perusahaan? Terus terang perusahaan tidak perlu bayar. Harusnya perusahaan ini bayar untuk bikin program ini. Tapi saya merasa ini pilot project. Ya, pilot project. Jadi yang penting kita jalan dulu supaya program ini sukses. Apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama, sektor industri yang terlibat, retail terlibat, ya di sini ada kawan lama grup, properti terlibat, ada banyak perusahaan properti ini, otomotif terlibat, di sini ada Yamaha, ya ada Honda, ada Hyundai, ada macam otomotif, dan industri lain yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua industri pasti butuh sales, apalagi yang lulusan SMK ya. Nah kita berharap terlibat. Nah yang kedua, bentuk dukungan perusahaan, ini yang perlu diperhatikan oleh perwakilan perusahaan. Anda harus mendampingi dan mementoring siswa. Mohon maaf Bapak Ibu, selama ini yang terjadi di lapangan, banyak perusahaan memberikan magang kepada siswa-siswa SMK, tapi tugasnya cuma dua, yaitu bikin kopi dan fotokopi. Itulah yang membuat anak-anak ini tidak kompeten. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon maaf, selama 3 tahun kami akan monitor perusahaan yang terlibat. Kalau sampai kami tahu perusahaan Anda cuma hanya meminta anak-anak bikin kopi dan fotokopi, maka dengan sangat menyesal kami akan drop perusahaan Bapak Ibu untuk program ini. Jadi program ini hanya untuk perusahaan yang serius mau mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, dan nanti akan dapat sales yang bagus tentunya karena kita damping. Nah, Anda juga harus menyediakan studi kasus berdasarkan pengalaman industri nyata. Nanti saya akan berikan contoh. Dan Anda juga harus ada program magang dengan peluang rekrutmen langsung. Tentunya buat yang bagus-bagus. Kalau yang jelek tidak usah diterima Bapak Ibu. Makanya kita akan filter talent-talent yang bagus-bagus. Nah, kita kan MOU. MOU ini adalah komitmen bersama. Tidak ada tuntutan tertentu, misalnya Anda kalau tidak jalanin di hukum ini tidak ada. Tapi tentunya kita akan evaluasi. Apakah Anda serius? Ya, apakah Anda serius? Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ada yang masih suara yang terbuka boleh di-unmute, di-mute. Ya, program ini akan dijalankan oleh program sama resmi dengan perusahaan. Dan setelah acara ini, Bapak Ibu sekalian, di grup WhatsApp, saya akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form yang nanti Pak Adri kirimkan. Pak Indra boleh minta tolong di grup di chat ini, atau Pak Madani, tolong di-share link dari grup WhatsApp yang kita buat di grup ini, supaya yang belum masuk bisa masuk ke grup. Karena komunikasi kita nanti semua lewat WhatsApp grup. Karena saya tidak punya waktu untuk satu persatu secara perusahaan. Ya, lanjut. Jadi kita akan devaluasi. Tadi saya katakan ada perubahan perilaku siswa dengan assessment ICANN setiap 6 bulan. Nanti timnya dari Bu Seli akan memonitor. Jumlah siswa yang berhasil diterima magang dan direkrut, kita akan lihat. Tingkat kepuasan perusahaan terhadap kualitas lulusan, kita akan lihat. Keberlanjutan program ini adalah 3 tahun, dari kelas 10, 11, 12. Ini PR besar Bapak Ibu, tapi worth it untuk dijalankan. Dengan pendampingan dari perusahaan. Model kolaborasinya, kita akan terus kembangkan, kita akan evaluasi. Kesimpulannya Bapak Ibu, Gerakan 1000 SMK Sales Naik Kelas ini adalah inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK pemasaran agar siap bersaing di dunia kerja. Dengan pendekatan berbasis industri, keterlibatan perusahaan, serta penekanan pada perilaku profesional melalui metode ICANN. Jadi program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi kesenjangan keterampilan tenaga sales di Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk tanya jawab, saya akan memberikan contoh bagaimana kurikulum ini implementasinya seperti apa. Ya, seperti apa implementasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum masuk, Pak Indra atau Pak Madani atau Ibu Rina, boleh tolong di-share share WA ya. Itu bisa grup, bisa bergabung di WhatsApp ya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Pokoknya semua nanti masuk di grup ya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana evaluasi implementasinya seperti apa ya. Ini dia. Dan ini kali ini saya bersyukur untuk Pak Wahyudi. Ini Pak Wahyudi dari UKSW, boleh angkat tangan mana. Beliau ini adalah yang membantu saya membuat kurikulumnya, sehingga konsepnya saya pakai konsep dari beliau, dan saya tinggal terapkan ya. Nah, ini adalah contoh implementasi kurikulumnya Bapak Ibu. Jadi kita nanti ada 13 elemen. 13 elemen ya. Selama 3 tahun itu sebenarnya mereka itu belajar hanya kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu, tepatnya mungkin setahun setengah, karena setelah kelas 11 mereka udah banyak praktek, kelas 12 itu tidak belajar lagi di kelas. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ada 13 elemen. Ini contoh elemen pertama. Mereka harus tahu, nggak semua orang tahu apa itu sales Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, di sini masih banyak perusahaan yang mempekerjakan sales dengan sebutan marketing. Itu yang bikin kacau juga Bapak Ibu ya. Jadi buat para perwakilan perusahaan yang masih menyebut sales sebagai marketing, saatnya untuk mengganti. Karena itu mengacaukan pemahaman orang tentang profesi sales. Ini tujuannya apa? Ya, kita harapkan mereka memahami profesi sales itu apa. Jenjang karir tugasnya apa.
menjelaskan konsep sales model seperti apa, sales channel seperti apa, membedakan antara professional dengan marketing dan broker, supaya mereka nggak bingung lagi. Ini marketing apa sales sama atau beda? Jelas beda. Memahami etika dalam dunia penjualan. Capaiannya apa? Mereka jelas, mampu menganalisis, mampu membedakan, mampu menunjukkan. Nah, sekarang masih kita lihat kurikulumnya yang menggunakan dari yang Pak Wahyu dibuat, ya. 3CM Learning. Jadi ini contoh. Kita belajar pertemuan pertama. Memahami profesi sales dengan jenjang karir. Peserta didik memahami proses jenjang karir, tugas dan tanggung jawab seorang sales. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu kesenjangan yang terjadi. Kenapa susah sekali mendidik anak-anak untuk jadi sales yang baik? Karena di lapangan, guru-gurunya juga tidak pernah jadi sales. Guru-gurunya tidak mengerti. Makanya di program ini nanti, guru-guru akan menjadi fasilitator. Bukan sebagai pengajar. Tapi mereka sebagai fasilitator mendampingi. Kita sudah siapkan kurikulumnya. Contoh, ketika belajar pertama, guru akan mengajak mereka bermain. Siapa yang mau jadi sales? Guru bertanya kepada siswa, siapa yang mau jadi sales? Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang trainer, saya berkesempatan keliling Indonesia. Dan saya bersyukur sudah keliling berbagai kota di Indonesia. Dan setiap kali saya keliling kota, saya selalu mampir ke SMK. Terakhir minggu lalu saya ke Samarinda, saya mampir ke SMK 14 Samarinda. Dan setiap kali saya ke sekolah, Bapak Ibu, saya selalu tanya kepada anak SMK itu, siapa di antara anak yang lulus mau jadi pengusaha? Semua angkat tangan. Siapa di antara anak yang lulus mau jadi bos? Semua angkat tangan. Tapi kemudian saya tanya, anak-anak SMK pemasaran, siapa di antara Anda yang lulus nanti sekolah? Mau jadi sales? Boleh angkat tangan. Dan ternyata tidak ada yang angkat tangan sama sekali, Bapak Ibu. Padahal mereka jurusan pemasaran, dan mereka tidak mau jadi sales. Ini yang terjadi. Saya sudah keliling Indonesia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, mari pergi sama saya ke SMK. Saya dampingi. Dan Anda lihat sendiri. Betapa kacaunya fenomena ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ajak mereka bermain. Bermain dulu, nanti semua jawab, nggak ada yang mau. Dan saya sudah tahu pasti nggak mau, ya. Nah, lalu saya akan ajak mereka, kenapa nggak mau? Saya lagi, Payung, saya ini cobain motor Payung, ya. Supaya ingat sama Payung. Ajak dulu, mengajak main. Siap semua permainan. Guru tanya kepada siswa, ditulis sales, admin, pengiriman unit, penagihan, service, mekanik, customer service. Pertanyaannya seperti itu, ya. Lalu semua akan bilang, iya. Dan guru akan menjelaskan, tanpa sales, tidak ada unit yang terjual. Administrasi kosong, tidak ada motor dikirim, tidak ada kredit ditagih, mekanik tidak ada servis. Kesimpulan, sales menentukan hidup matinya perusahaan. Selain itu, tanpa ada penjualan, semua bagian lain tidak bekerja. Nah, ini penting supaya anak-anak ngerti. Oh iya, betapa pentingnya sales. Lalu setelah kita ajak bermain dan tantangan, kita ajak mereka mengkritisi. Baca artikel. Saya ada artikel tentang saya, tentang Ibu Liana, tentang Pak Tetva, Pak Mildi, semua segala macam. Nanti saya akan jelaskan seperti apa artikelnya. Ya, siswa diminta menceritakan kesan setelah membaca artikel tokoh. Nah, saya supaya lebih enak, Bapak Ibu, saya lampirkan langsung artikelnya seperti apa. Ya, ini artikelnya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, ini artikelnya. Nanti kita akan siapkan semua artikel. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurikulumnya sudah sangat lengkap sekali. Kalau mau masukkan silakan. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah buat. Ya, ini kita sudah buat. Ya, nanti kita minta mereka. Nah, ini saya ceritain, saya juga dari sales Bapak Ibu. Ya. Ya, dari sales diceritain saya hidup saya seperti apa. Lalu juga ini ada Buliana dari DataScript, dulunya akuntan jadi sales director. Terus ini juga ada teman saya Pak Tetwa dari Astra, ya beliau cerita dalam satu buku yang saya buat, cerita ya awal perjalanannya. Terus ini juga Pak Mildi, ya cerita mereka seperti apa. Supaya anak-anak ini ngelihat ada figur. Karena selama ini di Indonesia figur sales sedikit sekali. Kita kasih figur ke mereka, ya. Kemudian jenjang karir juga kita jelasin seperti apa. Nah, dari sana saya balik lagi Bapak Ibu sekalian kepada penjelasan. Jadi mereka baca, ngerti, oh seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Setelah itu nanti apa lagi? Nah, disinilah peran perusahaan. Bapak Ibu lihat di sini baik-baik. Jadi anak-anak itu, anak sekolah itu akan diminta mewawancarai minimal 2 orang salesperson yang telah bekerja selama minimal 2 tahun
dan memiliki prestasi penjualan yang bagus di perusahaan Bapak Ibu. Misalnya Bapak nanti ada sekolah SMK di Palembang, lalu di sini ada Pak Ayung dari Yamaha punya dealer di Palembang. Jadi anak sekolah itu akan datang ke dealer motor Yamaha di Palembang yang sudah kita tentukan. Nah, dia harus ketemu sales yang bagus. Jangan sales yang racun. Nanti Bapak Ibu sekarang sales yang racun, tuh anak langsung ngajak nggak mau jadi sales. Jadi kita pilih sales yang bagus, berprestasi, yang jelas. Jadi nggak boleh sembarang ngomong, karena banyak racun juga di luar sana. Nah, tanyakan tentang tanggung jawabnya apa, pekerjaan dilakukan, pendapatannya apa, senjang karir di perusahaan. Jadi anak-anak itu mendengar langsung, oh iya, oh iya, oh iya. Nah, Bapak Ibu di sini perannya. Nanti Bapak Ibu ikut program ini harus mengirimkan siapa kontak person di cabang masing-masing. Dan kita akan monitor keaktifan orang tersebut yang akan jadi pendamping program ini. Ya, tugas mereka cuma kalau datengin, bantuin. Nah, setelah itu anak-anak akan unggah foto di LinkedIn wawancara mereka. Jadi ada portofolio anak-anak tersebut bekerja tria. Jadi kalau anak tidak mengerjakan, udah ketahuan tuh anak jelek. Kemudian kita minta mereka berkreasi. Ya, artinya apa? Mereka buat konten video atau artikel menjelaskan hal positif dari profesi sales seperti apa, termasuk deskripsi pekerjaan, jenjang karir, potensi penghasilan. Langsung unggah lagi tulisan atau videonya. Jadi portofolio. Kemudian kita refleksi bagaimana cara pandang mereka berubah. Ceritakan pada guru-guru. Tuh. Jadi jelas, selanjutnya seperti itu. Ya semua kita siapin tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh kurikulum yang kita buat benar-benar melibatkan perusahaan. Jadi perusahaan tidak bisa hanya menerima anak-anak, ya terima ya, nanti kalau bagus tidak bisa. Jadi kalau Anda mau ikut, misal contohnya Bu Desi dari Bintang Motornya Mbak Desi ya, nanti Mbak Desi kalau ini orangnya tentu kan harus dampingin. Kita monitor. Jadi kalau anak itu datang ke showroom, harus diterima. Kalau datang ke perusahaan, harus diterima. Kalau sampai ada laporan nggak diterima, kita catat perusahaannya. Ya, karena ini perlu semua. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian, itulah gambaran konsep ini. Ini mimpi besar anak-anak SMK pemasaran, mimpi besar perusahaan. Sekian lama Bapak Ibu sekalian, saya mengimpi-impikan hal ini. Hari ini bisa terwujud. Dan saya percaya ini bisa terwujud semua karena kolaborasi kita semua bersama. Materi saya selesai, kita punya waktu 20 menit untuk diskusi Bapak Ibu sekalian. Karena setelah ini, Bapak Ibu sekalian nanti kita akan kirimkan form komitmen di grup WhatsApp. Yang belum masuk grup WhatsApp, silakan masuk grup WhatsApp perwakilannya. Dan tolong Bapak Ibu sekalian, ini butuh keseriusan bersama. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau cari talent yang bagus, ini ibaratnya seperti ijon Bapak Ibu. Kita siapin sama-sama. Nanti kalau bagus, Bapak Ibu sekalian juga yang akan dapatkan hasilnya. Dari saya seperti itu, Pak Riz akan izin dulu untuk diskusi memandu dari perwakilan perusahaan-perusahaan. Silakan. Ya, ada yang mau nanya. Link WhatsApp ntar saya akan kirimkan, Bapak. Silakan, Bapak. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Boleh, boleh. Silakan sebutkan dari perusahaan mana supaya bisa jelas. Yes. Bapak saya Reza, dalam hal ini mewakili dari Era Jaya Group. Iya. Ingin bertanya sebenarnya, Pak. Kan mungkin juga ada beberapa rekanan di sini sudah ada yang punya kerjasama ya Pak ya, MOU dengan SMK pemasaran sebelumnya mungkin di Iya, beberapa Pak. tahun Iya. terakhir gitu, dan kebetulan juga mungkin secara program mirip-mirip tuh, mulai dari penyelesaian kurikulum, guru tamu, guru industri, magang, rekrutmen, hiring dan lain sebagainya. Nah itu nanti kalau misalnya kami ingin join, treatmentnya seperti apa ya Pak ya? Saya ambil contoh misalnya di Era Jaya saat ini kami punya 50 MOU aktif Pak dengan SMK pemasaran di seluruh Indonesia. Programnya pun dari awal tahun sedang berjalan sampai mungkin nanti di akhir tahun. Nah itu nanti kalau misalnya mungkin ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan yang saat ini mempunyai kerjasama aktif, nantinya akan seperti apa ya Pak Deddy? Seperti itu Pak. Terima kasih. Siap, saya izin jawab ya, Pak. Jadi kalau Bapak sudah punya program dengan SMK 50 SMK, silakan teruskan, Pak. Jadi kita ini terbuka, jadi program ini tidak eksklusif satu perusahaan, tapi semua perusahaan. Mungkin misalnya Bapak punya 50, lalu ada satu daerah yang Bapak selama ini belum masuk cover gitu. Misalnya contohnya di Sumba gitu ya. Nah, Bapak nggak ada. Nanti di Sumba ternyata Bapak punya cabang. Ada SMK mau ikut. Nanti Bapak bisa masuk seperti itu. Seperti itu Pak Reza. Jadi kalau yang 50 SMK sudah berjalan, silakan teruskan. Tapi kalau Bapak mau ikut program Berarti ini nanti keseluruhan. Seperti itu Pak Reza. yes. Berarti nanti kalau misalnya itu kita bisa declare secara additional ya Pak ya di MOU-nya gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi ini program khusus gerakan 1000. Bahkan tadi Ya. Pak Adri minta revisi jadi 5000 tuh. Ya. Oke, Pak Deddy. Ya, Thank makasih you. Pak Reza. Silakan lagi Bapak Ibu. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian untuk terlibat mendukung program ini. Karena ini bukan buat saya Bapak Ibu, tapi buat anak-anak SMK itu dan juga buat perusahaan Bapak Ibu.
Silakan. Sambil menunggu, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh tahu, siapa yang tergerak untuk mendukung program ini? Dan terus terang, Bapak Ibu sekalian, kita akan prioritaskan perusahaan-perusahaan yang punya cabang di seluruh Indonesia. Supaya apa? Karena kita jalankan program ini di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau cuma di Jakarta doang, kita butuh yang lebih banyak seperti itu ya. Silakan Bapak sekalian boleh tulis biar Pak Adri juga ngelihat. Ini 5.000 tercapai apa enggak ya gitu Pak Adri ya. Siap. Silakan Bapak sekalian, mungkin Mbak Desi, saya dari ASKO, dari apa, silakan tulis. Ya kami siap mendukung, kami punya berapa cabang di berapa kota, biar Pak Adri yakin nih ini tercapai apa enggak nih ya. Iya ya, siap ya. Siap. RB bisa ya, RB bisa. Per wilayah bisa RB bisa. RB ini real estate broker, Pak Adri. Mereka siap ngajarin anak ini jadi apa namanya, jadi broker properti. Cuannya gede, Pak ya. Iya. Tuh, Skuto siap mendukung gerakan di seluruh Indonesia, Pak. Oh, kalau boleh tahu, Pak Muhadi, boleh cerita, tulis di chat, Skuto cabangnya ada berapa banyak di seluruh Indonesia? Kita ada kita ada kurang lebih ada 200 cabang, Pak, seluruh Indonesia, Pak. Ada 60 kota. Siap, tuh. Lebih, Pak ya. Jadi bisa bisa menerima kalau membantu mendampingi bisa ya, Pak, 200 cabang itu ya. Insya Allah kami siap, Pak, karena kami sendiri sudah masuk ke kelas industri juga, Pak, untuk SMK, tapi untuk bidang otomotif TBO, Pak. Insya Allah, ya, Pak. Saya langsung sama kita, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Adri 200 Skuto. Iya. Asko, ada berapa cabangnya Asko? Pak Odi udah ini nih, ayo silakan Asko. Ya, silakan tulis lagi. NSS, Bu Gloria, tulis dong Bu Glory. Berapa banyak nih NSS? Tuh. Yamaha 1.300 dealer. Pak Adri, tuh ya. 1.300 tuh. Ya, 1.300. Seluruh Indonesia, Pak Ayung ya. Seluruh Indonesia Pak Ayung ya. Tuh. Buff juga. Bu Inga, kasih tahu ke Pak Adri, ada berapa banyak buff di seluruh Indonesia, Bu Inga. Troli. Buat Tika, boleh tolong di-mute. Buat Tika, tolong di-mute. Ya, siap. Ya. Bu Inga boleh tulis, tuh ya. Arebi punya 1.400 perusahaan. Broker-broker sudah siap menjadi member. Tuh, ya. Jadi kira-kira 3.000, 5.000 tercapai. Gak ada. Nanti kita mapping ya. Jadi kalau ada yang bilang sales nggak ada yang butuhkan, tuh. Asko Otomotif yang mendukung di Jakarta, area Jawa Timur juga banyak. Terima kasih dari Asko. Ibu Glory boleh tulis dari NSS, silakan. Siapa lagi? Ayo Bapak Ibu sekalian. Mitra 10, ada berapa banyak Mitra 10? Ayo Bapak Ibu sekalian, ini tujuannya supaya dari direktorat juga yakin nih si Dedi teriak-teriak ternyata 56 store, Pak. 56 store tuh. Pak, Ibu Nila, butuh berapa banyak Bu kalau anak-anak bisa magang, bisa berapa banyak Ibu dampingin? Bisa, Pak. Bisa store 5 apa 4 bisa kayaknya. Siap ya, minimal dampingi mereka kalau datang ke Mitra 10 diterima untuk belajar ya Bu ya. Ya, insya Allah. Tuh. Semangat. Terima kasih Bu Nila. 56 store Pak Adri. Ya, siap. Bapak Ibu, yakinkan Pak Adri bahwa ini banyak. Jadi kira-kira 5.000 tercapai apa enggak ya? Siap. Nanti habis ini PR selanjutnya adalah mapping per wilayah nih Bapak Ibu. Ini tugas PR. Nggak apa-apa, itu biarkan kami yang pusing Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sekalian siap mendukung provinsi mana aja. Karena tugas lebih lanjut kita akan mapping Bapak Ibu. Provinsi apa, di mana, dan perusahaannya ada apa enggak. Halo, selamat siang Pak Dedi. Tolong didukung juga Bu Seli ya, sambil dengar-dengar Bu Seli ya. Halo, selamat siang Pak Dedi. Silakan dari Indosemen, silakan nih Pak Indosemen. Ya, Pak Dedi, dengan Pak Dwi di sini mewakili dari PT Indosemen. Pak Ya, Dedi. Pak. Ya, Pak Dedi, ini mau bertanya saja. Untuk bentuk programnya itu apakah dari pihak corporate yang memberikan pendampingan ke sekolah atau mereka yang mendaftar ke corporate? Seperti Ya. itu. Ya, pertanyaan bagus Pak. Saya izin jawab ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya perusahaan tidak usah terlalu pusing. Cuma intinya buka pintu kalau anak itu datang. Jadi contoh ya. Kayak tadi saya bilang, nih contoh, ini biar lebih gampang konkret ya Bapak Ibu ya. Ini contoh nih. Ini contoh nih. Ya. Nih. Ya, contoh. Ini belajar tentang sales model ya. Jadi observasi, anak-anak itu akan menemui pengusaha atau sales yang menggunakan sales model B2B, B2C, serta memiliki sales channel online atau onsite. Tanya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas Bapak Ibu cuma buka pintu kalau anak itu datang. Dan kita butuh kontak person di setiap wilayah. Jadi misalnya anak itu datang ke Indosemen punya cabang di Banyuwangi, ini contoh doang. Jadi akan kontak, Pak Joko, ini anak-anak izin mau ketemu.
Hari Kamis, datang Pak, mau wawancara, boleh gak Pak? Oh iya boleh datang. Nanti nanti datang cuman ya, Pak Joko ini gimana sih? Mereka cuma bertanya. Paling cuma 1 jam, habis itu mereka pulang. Nah, tapi anak-anak ini banyak Bapak Ibu, nggak mungkin ke Indosemen doang. Jadi dia akan menyebar ke perusahaan-perusahaan. Jadi nanti setiap daerah kita akan list. Di Palembang ada Yamaha, ada Era Jaya, ada Indosemen, ada apa? Kita akan list. Nah, list itu semua kita akan kasih ke sekolah ikut program ini. Jadi ketika nanti dihubungi bintang motor, tolong diterima, gitu ya. Jadi ini cuma nggak full magang 100% nggak Bapak Ibu. Jadi kelas 1, mereka kelas 10, itu lebih banyak mungkin seminggu sekali datang atau 2 minggu sekali datang belajar. Ada tugasnya. Sudah kita berikan tugasnya apa. Jadi Bapak Ibu tinggal menerima kalau mereka datang. Mau ngapain, mau wawancara, janjian dulu ketemu di wawancara. Jadi nanti Pak Yung kalau mereka datang ke showroom, ke kejadian, datang, Pak, sales kerjanya ngapain sih? Nah, jelasin. Tapi tolong Bapak Ibu, setiap daerah harus ada PIC-nya. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, saya juga bersyukur ada teman-teman dari komunitas sales Indonesia yang sudah bersedia jadi mentor. Mereka adalah professional sales yang bersedia meluangkan waktu jadi mentor. Nah, mentor ini juga akan membantu kalau ada kesulitan. Seperti itu, Pak, dari Indosemen perwakilan. Jadi tugas Bapak Ibu sebenarnya cuma menerima, membuka pintu kalau anak itu masuk. Nanti mungkin pas sudah kelas 11, mereka mau magang, Bapak Ibu bisa kasih tugas lebih lebih berat. Tapi di awal-awal, 1 tahun pertama, paling seperti itu. Nanya, datang, ngobrol. Ya, observasi. Mungkin, Pak, saya mau ikut Canvas sama tim Yamaha, boleh nggak? Bapak kasih pintu. Soalnya Canvas. Tapi jangan suruh jualan, Bapak Ibu. Karena baru masih cupu, masih kelas 10. Observasi aja. Observasi. Nanti saatnya kalau udah matang, baru suruh jualan. Cukup menjawab, Pak? Oke, terima kasih Pak Deddy sudah cukup Ya, menjawab. dosemen nanti juga akan siap tuh ya. Ada lagi Bapak Ibu, waktu kita masih ada 15 menit sebelum kita tutup setengah 2. Setengah 3. Selamat siang Pak, saya mau Ya, confirm lagi, izin bertanya. Ya, dari saya perusahaan dari mana, Bu? Ya. PT Asli Sementara Indonesia Pak, kita IT Consultant. Nah, ini sebenarnya saya mau nanya Pak, berarti kan kalau misalnya untuk yang terkait dengan anak-anak SMK ini, pemetaannya berarti langsung dari program ini ya Pak, maksudnya kita nggak ada proses rekrutmen segala macam gitu kan. Jadi nanti anaknya yang akan hubungin ke kontak personnya kita juga gitu ya. Jadi tugas kita adalah untuk memberikan kontak personnya, nanti dari si SMK atau anaknya menghubungi kontak person tersebut sehingga mungkin tadi yang Bapak sampaikan mungkin kalau misalnya untuk kelas 10 itu nggak langsung magang tapi lebih ke memberikan pembelajaran gitu ya Pak ya kayak ngasih tahu sebenarnya tadi salah satunya tuh dari kurikulum yang udah Bapak buat tadi gitu kan di awalnya penjelasan tentang sel segala macam gitu kan nanti mungkin kalau di kelas 11 atau kelas 12 mereka mau magang atau lebih deep dive lagi terkait dengan sales baru kita memberikan pendampingan untuk diajarkan benar-benar ke lapangan seperti itu ya Ya, Pak ya, lebih deep ya. dive lagi seperti itu. Betul, Bu. Materi sudah Oke. kita siapkan, cara Mm, negosiasi, cara prospecting. mm, Saya yang buat, pastikan itu sangat bagus. Karena kerjaan saya memang trainer mm, buat mm, sales, jadi itu makanan saya sehari-hari, Bapak Ibu. Seperti itu. mm, mm. Jadi yang Oke. penting, Bapak Ibu setelah ini, Terus sekarang butuh berarti data. Yes, untuk silakan, silakan. iya Pak, berarti untuk yang terkait dengan perusahaan pun juga nanti itu nggak langsung diterima, tapi berarti ada proses penyeleksian juga dari program ini ya, nggak semua perusahaan tuh bisa ikut apa gimana Pak tadi? Iya, tentunya kita lihat ya skalanya ya sama kebutuhan. Misalnya Mm-mm. ibu misalnya di Depok, di Depok nggak ada SMK-nya, ya mohon maaf, jadi kita nggak ajak seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya saya lagi proses menjodohkan juga nih Bu. Oke. Habis ini kan Bapak Ibu ngisi data nih. Ternyata semua di Jakarta. Ya, mohon Mm. maaf deh ya kalau semua di Jakarta kita harus nggak bisa terima semua. Kita cari tuh yang di Jawa Tengah karena Pak Wahyudi sekolahnya banyak kan di Jawa Tengah tuh. Seperti itu. Jadi sekarang ini saya sama Pak Adi lagi proses Oke. menjodohkan. Siswa SMK-nya udah ada, perusahaan ini belum ada. Makanya Bapak Ibu sekalian tolong isi data. Bapak Ibu sekalian bisa terima di daerah mana saja. Karena ini penting. Karena nanti kita perlu menjodohkan. Makanya besok tuh PR-nya tuh. Oke. Bu Rina akan menjodohkan tuh ya. Ya. Gitu Bu, cukup jelas? Oke, oh, oke, oke, oke. Cukup, Pak. Berarti emang tergantung kebutuhan. Kayak misalnya di Tangerang itu ada berapa anaknya, kebutuhan perusahaan ada berapa, nah dijodohkan di sana gitu Iya, kan. Kalau iya. misalnya nggak ada anak-anak yang di Tangerang itu, Nggak berarti bisa. kan harus cari di cabang-cabang yang lain, di daerah yang lain. Seperti itu ya, Pak ya? Betul, betul Oh, sekali. oke, oke. Betul sekali. Bahkan Bu ada yang lebih ini Bu. Nanti kalau ada Oke, perusahaan baik, Pak. bahkan Mm-mm. ada yang lebih menarik, Bu. Ada SMK-nya, nggak ada perusahaannya. Nah, itu yang banyak terjadi.
Karena banyak Oh daerah-daerah. iya. Gitu, Bu. Oh iya bener juga ya. Jadi agak susah gitu ya Karena Pak nanti ya kalau nggak match nih. nggak ada yang Harus susah, Bu. dua-duanya ketemu gitu kan. Ya, kalau kita didukung banyak perusahaan, nggak ada yang Iya susah. iya iya. Ya. Iya Siap dukung, iya. Bu. Siap dukung ya. Bener Pak. Ya. Ya, siap Pak. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Bu Seli mau Pak ngomong, Bu Dedi, Seli? saya mau menambahkan Boleh ya. dong. Ya. Boleh dong. Ya. Jadi tadi terima kasih Pak Dedi sudah menambahkan informasi di awal ya mengenai assessment gitu. Jadi betul, jadi assessment yang kita berikan itu akan membuat Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam program ini juga merasa lebih percaya diri ya, percaya diri dalam arti bahwa nanti anak-anak yang datang yang mengetok pintu gitu ya, bukan tidak membawa apa-apa gitu ya, tetapi juga membawa quantitative assessment. Ya, jadi quantitative assessment ini sangat penting gitu. Di mana tadi Pak Dedi sudah menyebutkan I can, ya, inovatif, kompetitif, adaptif, never give up. Nah, 4 elemen ini itu bukan hanya 4 elemen skor, tetapi ada detailnya gitu ya. Jadi pada waktu nanti Bapak Ibu menerima anak-anak ini, assessment itu sudah ada sebelum dan setelah itu ya, setelah dia melakukan magang. Nah, jadi kan alangkah senangnya ya kita kalau bisa melihat perubahan behavioral gitu ya. Nah, jadi kita menjadi bagian dari pengembangan anak-anak ini gitu. Kalau memang nanti hasilnya anak-anak ini ada yang tidak bagus, ya Bapak Ibu juga memiliki wewenang untuk saya nggak mau yang ini deh gitu ya. Nah, jadi selain itu Bapak Ibu juga memiliki ilmu baru juga gitu ya bagaimana melakukan penilaian sales gitu dengan melalui pendekatan quantitative assessment gitu ya. Nah, jadi bukan hanya kayak membeli kucing dalam karung gitu ya. Nah, jadi selain terlibat dalam pengembangannya, kita juga bisa belajar bagaimana menilai sales itu berdasarkan assessment dengan dasar kuantitatif. Begitu ya, Pak Dedi. Siap. Bapak Ibu, Bu Seli ini guru saya. Beliau kasih asesmennya free, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bu Seli ya, tepuk tangan ya. Ini kalau minta dia bayar, saya nggak sanggup bayar, Bapak Ibu. Direktorat lagi efisiensi mulu lagi ya, Pak Adri ya. Nggak ada duitnya makanya. Gitu, Bu Seli. Ya. Sekarang nggak bayar sel. Nanti kalau udah berhasil, kita minta bayar perusahaan ya. Ya. Karena ini program sosial ya. Jadi Bapak Ibu. Ini Bu Seli ini asesmen profesional internasional Bapak Ibu. Ntar cek sendiri saya kasih ininya ya. Betapa beliau tuh hatinya sangat baik sekali ya. Ayo nanya lagi. Halo Pak Dedi, saya mau nanya lagi Pak, boleh Pak? Ya Pak, boleh dong, boleh Pak. Oke, Pak, ini kan beberapa perusahaan kan memiliki cabang yang cukup banyak ya, hampir beberapa ada yang mungkin ada berapa ratusan, seperti itu di setiap cabang dan berbeda-beda. Apalagi mungkin di setiap cabang ada yang memiliki distributor juga gitu ya Pak ya. Nah, apakah ada sesi tertentu yang mungkin bisa disediakan waktunya oleh Pak Dedi ataupun tim untuk memberikan TOT kepada HR, jadi supaya program dari SMK ini bisa Jangan lupa sinkron di gitu sistem loh Pak gue Dedi. ya. 11 gue kasih. Oke. NPS score lo. Ya Pak, Pak Beli-Beli, boleh tolong di mute dari Beli-Beli. Siap. Sorry Pak, tadi ada yang bicara. Ya lanjut Pak. Ya, tadi udah sampai mana Pak kira-kira Udah, Pak? udah. Saya jadi apakah nanti apa Apakah namanya? ada TOT TOT, kepada siap. HR dari Ya. masing-masing distributor sekalipun atau dari cabang sehingga program yang dijalankan ini bisa sinkron dari pusat ke daerah masing-masing seperti itu. Lalu untuk form penilaiannya itu sebagai tenaga pendidik juga mungkin dari SMK mungkin apakah ada penilaian dari kognitif, afektif atau psikometriknya mereka selama 3 tahun mereka dididik dan dimentoring seperti itu Pak Dedi. Terima kasih. Iya, boy, ini pertanyaan ini bagus sekali nih ya. Saya butuh banyak pertanyaan-pertanyaan bagus seperti ini. Saya udah ketawa ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengirimkan data dan kita butuh nama mentor-mentor yang bersedia itu, nanti ada kan sesi khusus untuk kita briefing. Karena saya tidak mau cuma ada nama, tapi nanti ketika anak sekolah hubungin nama itu tidak bertanggung jawab. Jadi kita akan kumpulkan semua yang terlibat, akan kita berikan status mentor. Kalau perlu nanti dari direktorat kasih sertifikat mentor. Boleh Pak Adri ya. Apa susahnya cari kasih sertifikat mentor. Jadi namanya akan terdaftar. Misal kita punya 1.000 mentor di seluruh Indonesia. Namanya akan dicatat. Baik itu perwakilan perusahaan, distributor, dari komisi atau profesional apapun yang mau, kita akan masukkan list mentor 1.000. Itu yang pertama ya. Yang kedua Pak, assessment yang Bapak mau, kita sih mau-mau aja Pak. Tapi pertanyaannya siapa yang mau bayar Pak? Duit dari mana Pak? Ya, kita udah bersyukur Bu Seli kasih assessment itu gratis Pak. Jadi kalau Bapak mau assessment sendiri, silahkan bikin sendiri.
Ya, kami tidak memfasilitasi itu, tapi setiap sekolah, makanya tadi kita juga terbatas, Pak. Ini bukan proyek saya secara pribadi. Saya volunteer dalam hal ini. Ya, kami tidak menerima uang sama sekali karena ini program sosial. Jadi saya bersyukur di sini ada Pak Yudi bantu untuk kurikulum pakai kurikulum beliau. Bu Seli bantu assessment. Bahkan saya berharap kalau Indosemen mau, Pak, kita punya dana untuk assessment. Dengan senang hati kita terima, Pak. Gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita ini proyek bersama, bukan proyek saya. Saya cuma terlibat sebagai inisiator. Gitu ya, Pak. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian setelah mendengar hari ini, terus ada yang bilang, Pak, perusahaan kami mau support 1 miliar. Dengan senang hati, saya terima. Ya, Bu Seli ya. Biar nanti saya bisa keliling Indonesia untuk mengontrol program berjalan apa kagak. Gitu. Ya, saya tambahkan sedikit saja Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam dunia sales ada beberapa tipe assessment gitu ya. Nah, assessment yang kami lakukan adalah assessment karakter. Nah, karakter ini menjadi modal utama di mana nanti para sales yang baru memulai, apakah dia memiliki karakter sebagai modal utama. Nah, oleh karena itu yang seperti inovatif, kompetitif, adaptif, dan never give up, itu adalah modal utama di awal. Nah, itu yang kita nilai. Berdasarkan statistik yang kami lakukan ya melalui berdasarkan analytics, kalau karakter itu sudah benar, 30% success rate itu sudah di tangan. Ya, jadi tentu saja masih ada faktor yang lain, yaitu 50% adalah support dari perusahaan. Jadi walaupun karakternya sudah mencakup 30% sukses rate, tetap perusahaan harus membayar insentif, ya, harus ada produk yang bagus, price yang bagus. Dan sisanya 20% itu adalah kompetitor. Nah, jadi minimal kita sudah pegang dulu nih yang 30%, seperti itu. Makasih Bu Seli. Untung Bu Seli tetap stay loh. Padahal beliau ada meeting tuh jam 2 tadi ya. Terima kasih Sel ya. Lagi Bapak Ibu, 5 menit terakhir. Habis itu kita tutup foto-foto buat dokumentasi. Silakan. Dan nanti Bapak Ibu tadi Pak Adri cerita, tanggal 28 ada acara. Yang diundang mohon maaf khusus buat C-level. Jadi Pak Adri saya pastikan yang datang semua C-level. Mohon maaf, bukan tidak bermaksud tidak menghargai. Tapi saya mau menunjukkan kepada Pak Menteri bahwa C-levelnya komit. Ya, mohon maaf, bukan tidak bermaksud tidak menghargai teman-teman yang lain, bukan. Tapi dengan si level hadir, maka Pak Menteri akan lihat ini serius programnya, gitu ya. Siap. Ada lagi Bapak pertanyaan terakhir. Nanti jangan di WhatsApp baru nanya-nanya. Saya udah ada meeting lain lagi Bapak Ibu. Sekarang saya khusus waktunya nih buat Bapak Ibu. Halo, mungkin boleh bertanya? Iya, Pak Leo dulu, silakan. Pak Leo dulu. Oke. Gini, Pak Dedi, maaf ganggu yang lain. Ya, Jadi, siap. ya gini, kita di properti kan modelnya itu kan banyak ya. Dan itu di properti itu sales dengan dunia yang sangat live lah, sangat banyak perubahan-perubahan. Dan kebutuhannya kan sangat berbeda-beda. Jadi bisa aja mereka taruh di perusahaan kami bekerja dengan yang proyek-proyek yang sedang berjalan, yang tipikalnya itu dari rumah subsidi bisa sampai ke tipikal rumah mewah. Nah, dengan konsep yang seperti ini, gimana caranya bisa matching ya? Karena kan belum tentu yang si datang ini cocok ngobrolnya, pintar komunikasi dengan customernya. Dan ini mungkin dalam jangka waktu yang sangat pendek, apakah sempat dia belajar segitu banyak tanpa melakukan kesalahan yang resikonya juga kita takutnya juga agak tinggi gitu. Nah, karena selain dari itu kan ya untuk ke back office kita nggak butuh-butuh banget kan gitu. Nah, apakah cocok dan bagaimana caranya biar ini bisa sinkron dan sama-sama mendapat hasil yang terbaik untuk si anak-anak ini? Thank you. Siap Pak Leo, pertanyaan sangat bagus saya jawab ya. Jadi bisa atau tidak tergantung pendampingan. Jadi gini Pak Leo dan teman-teman sekalian ya. Jadi di kelas 10 itu, kelas 1, mereka akan belajar mengerti tentang sales property itu apa. Dari prospek apa. Di situ mereka tidak jualan sama sekali. Mereka hanya belajar melihat. Ya, nanti Bapak juga lihat observasi mereka kalau memang tidak semua produk bisa cocok dijual oleh anak SMK, tentu ya. Tapi nanti kita lihat. Nah, di kelas 10 dampingin. Nah, Bapak Ibu justru sini doktrin mereka. Kalau Anda lihat ada yang potensi bagus, doktrin. Karena anak-anak juga punya pilihan. Belum tentu dia mau ke properti. Mungkin dia maunya sales motor, mungkin dia mau sales mobil. Ini bukan program satu perusahaan, Bapak Ibu. Kalau tadi Era Jaya, itu program Era Jaya sendiri. Pasti jadi retail di Era Jaya. Tapi di sini mereka punya pilihan. Bisa di kawan lama, bisa di Yamaha, bisa di properti, bisa di pengiriman, banyak industri. Nah, justru Bapak Ibu bersaing nih bagaimana mendapatkan talent-talent itu kalau bagus supaya mereka tertarik dengan bidang Bapak Ibu. Maka nanti ketika belajar teknik, skill jualan,
Nah, mereka mau, oke, sekarang kita udah tahu nih prospecting. Kau ngeliatin prospecting apa? Saya mau belajar prospecting rumah, Pak. Belajar mereka. Tapi kalau mereka nggak tertarik, bukan Bapak nggak dapat, mereka nggak mau Pak jadi masuk properti. Jadi tugas Bapak Ibu justru mendampingi mereka nih, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini tidak hasil langsung Bapak Ibu, ini pendampingan. Jadi Pak Leo bisa apa enggak, sebenarnya nanti justru peran teman-teman REB di daerah, mampu nggak mendampingi mereka. Karena kita kasih materinya, tapi praktekkan di Bapak Ibu semua. Gitu Pak Leo. Oh, Aku berarti menjawab. kita bikin program ya untuk disampaikan, untuk dibaca dari mereka yang memilih dong. Seperti Bukan, itu Pak. dong. Jadi trainingnya kita Masa ya? ajarin. Prakteknya di tempat Bapak. Contoh, kita ajarin prospecting itu adalah bla 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 bla. Tidak semua orang ditawarin, begitu ya. Jadi kamu tahu, kita ajarin teorinya, Pak. Kita ajarin. Nanti mereka belajar prospecting mengimplementasikannya di perusahaan Bapak di properti. Gitu, Pak. Baik, baik. Kita Ya, coba thank you. kita cari solusi terbaik. Thank you. Ya, nggak apa-apa. Ini program baru berjalan, Pak. Kita akan terus upgrade pelan-pelan. Dan 3 tahun ini, program lama ya. Tadi ada lagi satu terakhir, Ibu. Ya, tadi dari Ya, saya saya Pak, boleh. Ya, Bu sebetulnya Bumi. mungkin agak nyambung ya Pak dengan Pak Leo, kan kita sama-sama dari Arebi, tapi Ya, saya dari Badiklatnya. ya, Bu Agatha. Siap-siap. Ya, tadi saya sempat japri juga ke Pak Dedi. Ya, Jadi sebelum baca, Bu. karena kita asosiasi kan ya Pak, jadi bukan perusahaan, maka dari asosiasi sendiri nanti pasti harus ada eh, seleksi dan konsolidasi dengan member-member mana saja yang tentunya sudah siap untuk memberikan pendampingan. Karena seperti yang tadi Pak Leo sampaikan, kita punya bisnis itu sangat bervariasi, ada yang hanya fokus di primary, ada yang juga handle primary dan secondary, ada yang perusahaannya sudah memadai untuk memberikan pendampingan, ada yang mungkin personelnya masih sangat sedikit. Jadi mungkin di satu daerah kalau ada teman-teman SMK yang membutuhkan atau bisa disalurkan ke kami, tapi mungkin kita masih cek juga apakah perusahaan di area tersebut sudah memiliki personel yang cukup untuk mendampingi. Nah, tadi yang saya mau sampaikan adalah begini, Pak. Nanti pasti kita akan ada konsolidasi rapat di Arebinya. Nah, pasti mohon kesediaannya Pak Dedi nih ya Pak, nanti jika diperlukan untuk membantu kami mensosialisasikan lagi gitu Pak. Tapi mungkin dari kami nanti akan coba konsolidasi dulu. Kira-kira ada berapa perusahaan yang sudah ready. Nah, kemudian nanti kita buatkan mungkin ya Pak Zoom meetingnya seperti itu. Ini kebetulan kan ada Pak Leo, ada tadi saya lihat ada Pak Hengki, dan ada beberapa yang dari, Rebi oh semua ada hadir nih. Priti Betul. juga ya. Jadi sekalian ini mungkin bisa di note dari kami Badiklat usulannya seperti itu, dan tadi mungkin jadi menjawab juga pertanyaannya Pak Leo ya. Jadi sebetulnya kurikulumnya kan sudah ada, tinggal kita memberikan pendampingan dan matchingin yang sudah diberikan kurikulum itu di kita pendampingannya seperti apa. Begitu ya Pak Dedi ya? Ya, Bu. Ibu kan juga penyusun kurikulumnya, ya. Iya. Thank you Pak. Ya, siap, Bu. Thank you, Bu. Jadi, buat Bapak Ibu, ini kan waktu kita uber-uberan nih, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau boleh, kayak tadi Bu Gata bilang, bahwa masukin dulu aja perusahaan apa perusahaan yang bisa. Jangan semua dulu. Nanti sambil jalan sampai dilengkapi, Bapak Ibu. Karena Pak Adri ini besok harus mematchingkan berapa banyak perusahaannya. Besok, Bapak Ibu. Bukannya 2 minggu lagi. Jadi, yang sudah ada, langsung isi. Pak Adri sudah bikin form ya. Nanti juga mungkin di WhatsApp saya akan monitor juga. Ya. Jadi, tolong Bapak Ibu sekarang masukin dulu nih, kira-kira aja nanti sambil jalan kita sambil beresin ya. Kalau nanti kita lihat banyak sekali, nanti kita lihat senjangnya. Oh ternyata ada daerah yang nggak ada nih. Nah mungkin kita akan info, Era Jaya ada ke daerah sini gitu ya. Atau kita teriak, Yamaha ada ke daerah sini. Nah kita akan yang minta tolong tuh. Ya jadi ini sebenarnya lagi cross matching hari ini setelah selesai acara, Bapak Ibu isi daerah mana aja supaya nanti kita matchingkan. Besok dari tim direktur akan menjodohkan. Nanti kita akan update lagi. Dan ya update-nya nanti lebih lanjut sudah yang lebih serius ya, yaitu perusahaan-perusahaan yang akan terlibat. Jadi tidak semua yang hadir di sini mungkin bisa ikut karena yang perusahaan yang dipilih, yang serius, yang komitmen, kita akan ngomong langsung. Jadi udah makin tajam Bapak Ibu. Dan tanggal 27 kalau bisa setelah besok beres, lusa sudah mulai kirim surat dari direktorat untuk apa namanya MOU ya, Pak ya, supaya dia tanda tangani. Jadi tanggal 27 direktorat sudah punya semua jelas. Tanggal 28 tinggal apa namanya seremoninya aja. Gitu. Saya rasa seperti itu sudah lewat 5 ya. Saya apa Adri atau teman-teman dari direktorat apakah ada tambahan lagi sebelum kita sesi foto bersama? Dari saya cukup mungkin dari Pak Sartana karena ada bergabung di tempat ini. Jika ada yang ingin disampaikan Pak, kami persilakan. Baik, Mas Andri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Aduh, semangatnya luar biasa ini.
tadi kalau di data jumlah pesertanya secara aduh, luar biasa 5.000 banyak Pak. dan 5.000, aduh ini kalau pas pokoknya saya tidak bisa membayangkan ini. Mudah-mudahan nanti Pak Menteri itu ada sangat sangat berkenan dan antusias sehingga nanti apa yang harus kita lakukan berikutnya itu nanti saya dapat mungkin dapat dibayangkan oleh Mas Adri juga. Aduh, nanti kalau semua itu bisa memberikan kontribusi yang luar biasa dan kami sangat mengharapkan kehadirannya nanti di tanggal 28 ya. 28 teman-teman semuanya Pak Dedi dan itu nanti Pak Dedi langsung yang akan mengomandani terkait dengan apa namanya MC nanti bagaimana supaya tadi sudah dibahas oleh Mas Hadi dan teman-teman dengan staf khusus Menteri bagaimana nanti mekanismenya di lapangan nanti di tanggal 28 itu di Gedung A kan kita bikin apa istilahnya semi semi apa semi resmi ya istilahnya gitu Semi Pak. formal Pak ya. Nah, Formal. semi formal lah, semi formal. Nah, sehingga nanti di situ bagaimana kesan kita nanti kepada Pak Menteri itu kita kayak dibuat talk show kayak kayak apa namanya Karni Ilyas ya seperti itu nanti ada yang mungkin menyampaikan mic dan sebagainya, ada yang memberikan pertanyaan seperti itu. Mas Satri yang dan teman-teman yang akan bersama protokol dan bersama di jadi kan Siti memberikan sambutan dan setelah memberikan sambutan nanti baru nanti akan ada semacam kayak tanya jawab atau talk show yang mungkin akan dikomandani oleh Pak Dedi dan teman-teman. Begitu aja Pak. Jadi kita mengharapkan ini semi Siap Pasar Tanah, siap. masyarakat Terima kasih. kepada Tadi putus-putus. mengumpulkan ya ya insya Allah. Oke, siap gitu aja Pak Didi. Saya berharap mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kalau saya sih hanya mendukung saja. Kalau yang nyiapin segala sesuatunya Pak Dedi, Mas Adri dan teman-teman semuanya. Butuh dukungan dari Iya. Bapak Pak supaya ini Iya berjalan. iya iya. Pokoknya saya bisikin-bisikin aja sama Pak Menteri aja. Siap Pasar Tanah. Makasih Pak Iya. buat support Oke. dukungan. Ya, Ya. terima kasih. Oke, Ya. selamat bekerja. Semoga lancar Pak Budi, Pak Amin. Dedi. Ya. Terima kasih Mas Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Ya, mungkin Pak Dedi setelah ini silakan ditutup. Mungkin tinggal kita obrolin mekanismenya ya. Ya, habis ini kita ngobrol sebentar. Matchingin. Ya, Ya, jadi Bapak mungkin Ibu kita setelah foto ini dulu ya. mungkin tim Bapak dan Pak Dedi mungkin bisa Sebentar. tinggal sebentar ya setelah Siap, siap. kegiatan ini. Ya, saya persilakan Pak Dedi. Ya, Bapak Ibu kita akan foto dulu. Kenapa foto? Ini dokumentasi sejarah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang akan menjadi sejarah bagaimana kita bisa bikin satu Siap, movement siap, siap, siap ya. untuk mempersiapkan Buka. anak jago jualan ya. Siap, silakan boleh buka kamera Bapak Ibu. Ya, buka kamera. Ya, nanti siap. Silakan. Ya, boleh buka kamera. Terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh buka kamera. Ada lagi yang buka kamera? Silakan. Yang lagi di mobil hati-hati. Siap. Sisi hitungan ketiga Bapak Ibu ya. Hitungan ketiga. Saya ada lagi yang mau buka. Siap. Oke, ada yang buka dari Raja sudah buka. Oke, hitungan ketiga senyum Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mungkin ada barang buka kamera dulu sebentar. Saya izin buka dulu sebentar. Ada lagi yang baru buka kamera lagi ya. Siap. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita foto senyum. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang halaman kedua sebentar. Halaman kedua kita foto ada dua halaman sebentar. Saya foto halaman kedua. Mana di halaman kedua? Siap. Oke, satu, dua, tiga senyum. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh live, nanti kita komunikasi lebih lanjut di grup WhatsApp. Yang belum gabung di grup WhatsApp, silakan gabung, kita akan diskusi lebih banyak di sana. Terima kasih. Pak Indra, Pak Madani, Bu Rina, tetap di sini, stay. Kita mau ngomong sebentar.
Ya, Pak. Teman-teman yang lain boleh leave selain Pak Madani, Pak Pak, Indra. izin live dari Auto 2000. Ya, terima kasih. Terima kasih kecuali di direktorat dan perwakilan Akmari dari yang lain boleh leave. Silakan Bapak Ibu boleh leave dari Zoom-nya karena kita akan